Persib Bandung diterpa kabar buruk menjelang laga pekan ke-27 saat melawan Barito Putra. 3 pemain pilarnya terpaksa harus absen. Pada laga selanjutnya, Maklok dan kawan-kawan dijadwalkan melakoni laga tandang menghadapi Barito Putra di Stadion Demang Lehman pada Senin 27 Februari. Naasnya, Luis Mia harus bertanding dengan kondisi skuad yang terbilang pincang. Sebab 3 pemain pilarnya dipastikan absen saat menghadapi Barito Putra karena hukuman akumulasi kartu kuning. Adapun 3 pemain yang dimaksud ialah bek Nick Kuipers, penyerang Ciro Alves, dan gelandang Ricky Kambuaya. Ricky dan Ciro mendapatkan kartu kuning keempat pada laga kontra Arema FC di Stadion Pakansari. Dan di laga itu juga, Nick Kuipers mendapatkan kartu kuning ketujuhnya yang mengharuskannya absen kembali. Laga melawan Barito akan menjadi laga ketiga bagi Nick Kuipers absen karena akumulasi kartu kuning. Sebelumnya Nick Kuipers tidak bisa tampil pada saat Persib Bandung menghadapi Dewa United karena akumulasi 4 kartu kuning. Selain itu, ia juga sempat absen saat menghadapi Borneo FC karena mendapat 2 kartu kuning dalam satu laga. Adapun ketiga pemain itu merupakan para pemain pilar yang sering masuk ke dalam starting 11 Luis Mia. Luis Mia harus memutar otak untuk menemukan pengganti yang tepat untuk mengisi ketiga tempat kosong yang ditinggalkan Nick Kuipers, Ciro, dan Kambuaya. Jika melihat kedalaman skuad Maung Bandung, Luis Mia nampaknya memiliki beberapa opsi untuk pengganti mereka tuntasnya. Kemenangan 1-0 Persib Bandung atas Arema FC tidak diraih dengan cara mudah. Pasalnya ada keluhan yang disampaikan pemain Persib Bandung, Daisuke Sato, terkait laga yang digelar di Stadion Pakansari pada Kamis 23 Februari. Pemain asal Filipina ini mengeluhkan kondisi lapangan yang cukup berat dan berdampak terhadap permainan timnya. Daisuke Sato menjelaskan, lapangan Stadion Pakansari sebenarnya memiliki kualitas yang baik untuk menggelar laga berat seperti halnya laga Persib kontra Arema FC. Namun khusus di laga kontra Arema, ia merasa karakter rumput Stadion Pakansari langsung berbeda dan terkesan berat. Sato sangat menyayangkan bahwa ternyata lapangan Stadion Pakansari sempat digunakan terlebih dahulu oleh tim Persikabo untuk berlatih pada pagi hari. Baginya hal tersebut cukup tidak adil karena rumput yang berat dapat menghambat skema permainan timnya saat berlaga. Iya, dan saya mendengar Persikabo berlatih di sini pada pukul 7 pagi. Dan ini tidak fair karena akan digelar pertandingan. Lebih lanjut, hal ini harus diperhatikan mengingat semua tim memiliki ambisi besar untuk menunjukkan permainan terbaiknya di dalam lapangan. Apalagi pemain berkebangsaan Filipina itu menilai sepak bola Indonesia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dari negara lain. Saya selalu berpikir sepak bola Indonesia memiliki potensi yang besar. Saya ingin memberitahu kepada teman-teman saya di Asia karena orang-orangnya punya gairah yang besar kepada sepak bola. Ia berharap masalah ini dapat bisa diatasi secara baik agar semua tim dapat tampil secara maksimal di setiap laga tuntasnya. PSM Makassar meraih kemenangan ke-6 beruntun di Liga 1 musim ini seusai menumbangkan Persebaya Surabaya pada Jumat 24 Februari. Keberhasilan mengalahkan Persebaya membuat PSM kokoh di puncak klasemen Liga 1 dan menjauh dari Persib Bandung serta Persija Jakarta. Duel Persebaya versus PSM pada pekan ke-26 berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro yang berakhir dengan skor 0-1. Kemenangan PSM tercipta berkat gol bunuh diri pemain Persebaya yakni Muhammad Alwi Slamet pada menit ke-71. Hasil di markas Bajul Ijo membuat PSM nyaman di puncak klasemen Liga 1 dengan mengoleksi 56 poin. Tim besutan pelatih Bernardo Tavares itu menjauh dari Persib Bandung yang berada di posisi kedua dengan keunggulan 4 poin.
Sementara itu, PSM juga unggul 6 angka atas Persija yang menempati urutan ketiga klasemen Liga 1. Hasil melawan Persebaya bukan cuma membuat PSM kokoh di puncak klasemen, tetapi juga memperpanjang rekor kemenangan. Usai kekalahan dari Persija, PSM selalu meraih kemenangan dalam 6 pertandingan beruntun tuntasnya.